Itu bener-bener puncak komedi. Terakhir gue cuma mau bilang, lu yang bikin game Xiaomi Indonesia, lu yang harus terima risikonya. Kemarin ini gue nonton podcast mantan menteri kita bareng CEO Dana, dan gue nemuin kosakata baru, gamifikasi. Kalau saya lihat nih banyak platform digital ya melakukan gamification. Dan hey, gue langsung sadar kalau Xiaomi adalah brand yang gunain gamifikasi dari dulu untuk ngebesarin namanya. Dan dengan secara terbuka ngomong kemana-mana kalau Xiaomi nggak bisa ngambil untung lebih dari 5% untuk penjualan hardware mereka. Dan itulah gamifikasi yang mereka pakai. Dengan profit cuma 5%, tentu akan muncul produk-produk dengan value to performance yang tinggi. Dan kalau kalian pengen rasain kualitas dari produk-produk Xiaomi dengan kualitas kayak gitu, ya kita lagi ngomongin Xiaomi China tentunya. Bisa ke Jakarta Notebook yang banyak jual produk Xiaomi yang luar biasa kualitasnya dengan harga yang wow. Termasuk monitor-monitor Xiaomi yang kualitasnya luar biasa dan banyak dijual di sana. Linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau gue bayangin di kepala gue, ya brand Xiaomi bikin sebuah kotak dengan tagline value to performance yang terbaik. Best value to performance. Yang benar-benar ditunjukin dengan hasil keluar produk-produknya selama ini. Semua orang yang pakai produk Xiaomi ya bersorak-sorak bangga. Tentulah bangga. Bisa punya produk yang murah dengan kualitas dewa. Dan pastinya lu ngerti feeling bangganya itu. Implikasinya nama Xiaomi langsung melambung tinggi dan dikenal sama semua orang dalam waktu yang singkat. Tapi ada yang gue sadarin dari hal itu. Xiaomi secara nggak langsung terperangkap di kotak yang dibikinnya sendiri. Dan tanpa kotak tagline itu, kita nggak akan melirik brand satu ini. Ketika Xiaomi keluarin produk yang value to performance-nya jomplang, ya bisa langsung dihujat. Contoh paling nyatanya ya Xiaomi 34 inch yang kemarin dia launching. Monitor 4 juta, dijual 7 juta di Indonesia. Dan tentu logo badut lahir hari itu. Jelas dari monitor itu kita bisa tahu kalau Xiaomi Indonesia nggak ngerti market monitor dan tidak bisa mengimbangin perkembangan dari Xiaomi pusat di China sana. Dan puncak komedinya saat kita tahu monitor Xiaomi 34 inch yang luar biasa bagus itu malah discontinue di website. Bahkan per video ini dibuat, gue cek di website Xiaomi Indonesia sendiri, monitor 34 inch itu hilang dari listing all product. Gue nggak ngerti lagi sih. Padahal di China jualan 34 inch itu terus berlangsung dan gue lihat reviewnya udah mencapai 50.000 lebih. Itu angka yang gila untuk penjualan satu tipe monitor di satu marketplace. Hal lawak yang serupa juga terjadi di monitor Xiaomi 1C yang resmi di Indonesia. Monitor dengan harga gila di China sana cuma 1,5 juta, punya harga di website resmi Indonesia di 2,2 juta. Ya walaupun gue beli ulang monitor ini sekitaran 1,9 sampai 2 juta lah ya. Tapi dengan garansinya di cover cuma 1 tahun sih, monitor ini langsung jadi nggak jelas posisinya. Ditambah lagi kualitas panelnya nggak bagus gimana ya. Untuk gamut sih mediocre aja. Ya untuk monitor segini nggak terlalu amazing. Cukup bersaing dengan monitor yang ada di market. Treatment Xiaomi ke monitornya ini gue nggak ngeliat sesuatu yang menarik dengan CCT tembus di 7700. Akurasi putihnya nggak terlalu menarik gimana, 11 delta E, dan jelas posisi Xiaomi ini bukan apa-apa. Masuk kelas di bagian cukup bawah. Efeknya saturasi warna biasa aja, akurasi warna sRGB juga biasa aja. Dan ini jauh kualitasnya dibanding Samsung, Lenovo, ataupun MSI di kelas yang sama. Dengan ngabut P3 yang nggak tinggi juga ngebuat monitor ini jadi nggak terlalu bisa diandelin untuk edit P3 dibanding monitor lainnya. Padahal Xiaomi ini punya panel yang cukup bagus karena dengan gue sedikit setting di OSD-nya bisa ngebuat monitor ini jauh lebih baik. Target kita ke 200 nits, kalian bisa pakai settingan ini. CCT jauh lebih rapi yang ngebuat putih keluarnya lebih akurat dan langsung saturasi dan akurasi warnanya rapi. Dan tentunya dengan full kalibrasi pakai Kalman kita bisa lihat kesempurnaan yang dikasih sama panelnya di color space sRGB. Dan untuk P3 ini hasil maksimal yang bisa gue raih dengan full kalibrasi. Nggak lupa juga isi profile bisa kalian download di deskripsi di bawah. Cara kontra, Xiaomi mepetin kualitas idealnya untuk panel IPS, walaupun gitu banyak monitor IPS yang lebih baik di kelas yang sama dibanding Xiaomi ini. Sedangkan untuk max brightness-nya punya kualitas cukup oke karena udah sekitar 300 nits. Ngebuat ini jadi salah satu monitor paling terang 24 inch 75 Hz yang udah kita tes bersaing dengan MSI G21V. Buat hal lainnya di monitor ini gue udah bahas sangat lengkap di video gue sebelumnya, jadi kalian bisa cek di sana kalau kalian mau beli monitor ini. Dari pengetesan gue hari ini dan lihat harganya di China yang cuma 1,5 juta untuk monitor ini, jelas posisi monitor ini nggak beda sama 34 inch yang kemarin kita udah review. Fungsinya buat penetrasi pasar dengan jual semurah-murahnya. That's it fungsi monitor ini. Tapi ketika di Indonesia, Xiaomi Indonesia cuma mau cover monitor kayak gini 1 tahun doang. Ditambah lagi hampir 90% monitor di market udah garansi 3 tahun panel. Tentu monitor kayak gini
sama sekali nggak perlu lu pertimbangin. Apalagi kualitas bagus dari Lenovo L24i30 dan Philips 242E2FE yang rapi panelnya. Langsung cuekin Xiaomi sebelah gue ini, nggak penting. Xiaomi Indonesia cuma ngurusin smartphone aja, yang dimana dengan segala gamifikasinya Xiaomi lakukan pun profit seminim-minimnya di smartphone tuh. Di 2021 kemarin ternyata Xiaomi nggak bisa kalahin brand Oppo dari data IDC. Yang padahal gaya bermain Oppo dan Xiaomi di smartphone cukup berbeda loh. Buat gue yang ngelihat gaya Xiaomi Indonesia jualan monitor sampai hari ini, gue bisa simpulin kalau Xiaomi Indonesia sangat nggak mampu ngikutin ekspansi yang dilakukan sama Xiaomi pusat di China sana, yang udah ngelakuin ekspansi gila-gilaan ke produk lain selain smartphone. Tentu produk-produknya bisa kalian lihat di Jakarta Notebook. Klik brand Xiaomi dan lo bisa temuin banyak banget produk Xiaomi home living dengan kualitas yang luar biasa gila. Ada Airpick Rebirth, Derma vacuum dan blender, Ancient cukuran rambut, Ninebot untuk skuter, pernah juga kita review Xiaomi V untuk webcam, itu gila banget kualitasnya. Dan lainnya masih banyak banget, lu bisa cek lainnya di link di deskripsi di bawah. Yang banyak dari itu semua nggak dimasukin sama Xiaomi Indonesia, tapi Jakarta Notebook tahu value dari produk Xiaomi lainnya selain smartphone. Buat gua, Xiaomi adalah sebuah brand ekosistem yang benar-benar value for the money-nya luar biasa dan mampu nge-push industri lebih jauh lagi dengan produk-produk sintingnya. Tapi ketika lu tambahin nama Indonesia di belakang Xiaomi, arti dari brand itu langsung berubah. Mampunya cuma bisa di smartphone doang, nggak peduli sama market lainnya. Dan jangan salahin netizen ngehujat ketika lu keluarin monitor yang bagus tapi dengan harga yang lawak kayak Xiaomi 34 inch kemarin. Itu bener-bener puncak komedi. Terakhir gue cuma mau bilang, lu yang bikin game Xiaomi Indonesia, lu yang harus terima risikonya. Lu cuma bisa profit kecil. Kalau enggak ya lu dihujat. Gue Aldi dari GTD, sampai jumpa dan tetap